Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Wah, harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita melanjutkan pembelajaran fikih kita. Sekarang kita masih kepada subtema tentang pinjam meminjam ya. Dan ini adalah pertemuan ketiga. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pinjam meminjam. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang sewa menyewa. Kita langsung bahas. Satu, pengertian sewa menyewa. Pengertian dari sewa menyewa menurut fikih Islam adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tukaran atau imbalan sebagai bayaran atau penggunaan manfaat barang yang disewanya. Jadi kalau pinjam meminjam, memberikan barang tanpa menukar sesuatu, tanpa ada landasan sesuatu, uang atau apa. Kalau sewa menyewa, kita menyewa barang tapi kita memberikan landasan uang atau tukaran yang setimpal. Nah, itu sewa ya. Misalnya kita mau sewa buku, kita memberikan uang sebagai uang sewa. Nah, barang atau zat yang disewakan dapat berupa rumah, kendaraan, pakaian, sawah, ladang, tanah, dan sebagainya. Namun yang perlu diingat, barang yang disewakan adalah barang yang tidak akan berkurang zatnya. Jadi, barang yang dapat berubah atau berkurang zatnya tidak boleh disewakan. Contohnya seperti ini. Barang yang disewakan itu adalah barang yang zatnya, manfaatnya itu bertahan lama. Misalnya, menyewa motor, menyewa mobil, menyewa sepeda. Barang-barang ini adalah barang yang manfaatnya bertahan lama. Kenapa? Ketika digunakan oleh penyewa, manfaatnya masih ada, dan ketika dikembalikan oleh penyewa, manfaatnya masih ada. Sebaliknya, ketika yang disewa adalah makanan, namanya makanan adalah barang yang manfaatnya adalah sekali pakai. Contohnya, kita menyewa makanan nasi. Nasi itu tidak bisa disewakan. Kenapa? Karena nasi itu manfaatnya adalah sekali konsumsi, sekali makan dan tidak bisa dikembalikan. Malah lebih cocok nasi itu adalah terjadinya proses jual beli, bukan sewa menyewa. Oke, sampai sini paham ya? Begitu pula dengan pinjam meminjam. Meminjam nasi juga tidak bisa. Baik, paham ya sampai sini ya? Kita next. 2. Rukun dan syarat sewa menyewa. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sewa menyewa kita juga harus memperhatikan syariat-syariat Islam. Tanda kutip ya, syariat-syariat Islam itu artinya ajaran-ajaran Islam. Nah, rukun, Pohap harus ulangin berapa kali nih. Rukun adalah setiap perbuatan yang menyusun kegiatan amal ibadah tersebut. Setiap perbuatan yang menyusun proses sewa menyewa. Misalnya, rukun itu setiap perbuatan yang menyusun. Ingat, rukun adalah setiap susunan perbuatan yang menyusun sebuah ibadah atau proses. Contohnya, rukun sewa menyewa hampir sama dengan rukun pinjam meminjam. Dan jika salah satu rukun tidak ada, batal kegiatan sewa menyewa. Ketetapan rukun sewa menyewa yaitu sebagai berikut. Lihat nih. Di dalam perbuatan sewa menyewa harus ada rukunnya. Siapa rukunnya? Semua yang menyusun perbuatan sewa menyewa harus ada orang yang menyewakan atau yang disebut azir. Ada orang yang menyewa disebut mustazir.
3. Barang atau zat yang disewakan. 4. Adanya ijab kabul tentang sewa menyewa. Ini adalah rukun sewa menyewa. B. Syarat sewa menyewa. Syarat sewa menyewa yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang menyewakan atau ajir dan orang yang menyewa atau mustajir. Syaratnya yaitu sebagai berikut. Baik azir atau mustajir harus orang yang balik atau dewasa. Kedua, baik azir atau mustajir harus orang yang berakal sehat. Ketiga, baik azir atau mustajir adalah orang yang tidak mubazir atau pemboros. Keempat, baik azir atau mustajir harus melakukan proses sewa menyewa dengan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan. Baik, sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Barang yang disewakan syaratnya yaitu sebagai berikut. A. Diketahui jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. B. Ada manfaatnya dari barang yang disewakan. Jadi konteks barang yang disewakan baik pinjam meminjam, jual beli, yang paling pertama adalah kita mengetahui kadarnya, sifatnya, dan jenisnya. Jangan sampai kita membeli barang tetapi kita tidak mengetahui itu barang apa, ada manfaatnya atau tidak, ada sisi penipuannya atau tidak. Nah, di sini sangat penting kita mengetahui kondisi barang. Yang selanjutnya yang paling penting adalah barang tersebut ada manfaatnya. Jangan sampai kita membeli barang goirul nafi'ah. Yang kita dapatkan adalah barang yang mudorot. Pas kita buka barang, kita beli barang di Shopee misalnya. Kita nggak lihat barangnya tapi kita langsung pesan, pas nyampe-nyampe zong gitu kan. Barangnya rusak. Nah, 3. Manfaat dari barang yang disewakan syaratnya yaitu sebagai berikut. Benar-benar berharga. B. Manfaat itu tidak menghilangkan zat barang yang disewakan. 4. Ijab kabul syaratnya yaitu sebagai berikut. Tahu kan, masih ingat kan ijab kabul? Ijab kabul itu adalah ucapan antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada ucapan terjadi perjanjian di situ. Itu ijab kabul namanya ya. Ada apa syaratnya? Yang pertama, menggunakan lafal sewa menyewa. Lafal sewa menyewa itu seperti ini. Wahai Rahmah, saya sewa barangmu. Saya sewa bukumu selama 3 hari. Nah, misalnya gitu ya. Itu lafalnya. B. Mudah dimengerti oleh kedua pihak. C. Muala artinya bersambung antara ijab dan kabul. Ini antara di sini ada yang keluar di soal ya, jadi harus diperhatikan. 3. Sikap orang yang menyewakan barang. Sikap orang yang menyewakan barang artinya begini. Kan segala sesuatu itu perlu disikapi ya. Artinya perlu disikapi karena kita harus menyikapi sebuah keadaan, kondisi, tanggung jawab. Saat menyewakan barang kepada orang lain, kita harus bersikap sebagai berikut. A. Tidak mempunyai sikap curiga terhadap penyewa. B. Ketika menyerahkan barang yang disewakan, hati kita harus ikhlas dan sikap kita harus ramah. C. Tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. D. Pada waktu terjadi proses menyewa sebaiknya dicatat dan diketahui bersama. E. Jika sampai pada batas waktu belum dikembalikan boleh ditagih. Namun harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata kalimatul thayyibah, kata-kata yang baik. F. Jika barang yang disewakan rusak sebelum disewakan atau hilang, tetapi yang menyewakan telah mengikhlaskannya, si penyewa tidak perlu menggantinya. Yang keempat, kewajiban dan tanggung jawab penyewa atau orang yang menyewa. Ketika kita menyewa suatu barang, kita wajib mengetahui ketentuan-ketentuan sebagai penyewa. Jangan sampai kita merugikan orang yang telah berbaik hati menyewakan barang miliknya kepada kita.
Sekarang coba kamu baca kewajiban yang perlu diketahui sebagai penyewa, yaitu sebagai berikut. A. Ketika kita menyewa barang, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat barang yang disewanya. B. Mengambil manfaat dari barang yang disewa untuk kebaikan, tidak digunakan untuk kejahatan. C. Membayar sewa atas barang yang disewa sesuai dengan perjanjian atau ijab kabul. D. Mengembalikan barang yang disewa sesuai waktu yang telah disepakati. Baik, sampai sini kalian paham ya? Baik, sekian dari Wahab. Wahab ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.